Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah salah satu teladan dari Rasulullah SAW tentang akhlak beliau dalam berperilaku kepada istri-istri beliau. Al-Qadhi Iyad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW membagi waktunya menjadi 3 bagian, yaitu sebagian untuk Allah, sebagian untuk keluarganya, dan sebagian lagi untuk dirinya. Kemudian beliau membagi lagi bagian untuk dirinya, sebagian untuk dirinya sendiri, dan sebagian untuk orang lain. Dengan demikian, beliau mempergunakan banyak waktunya itu untuk keperluan umum. Maka pergaulan Rasulullah dengan keluarganya adalah sangat baik dan teratur dalam waktu-waktu yang telah ditentukan. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arhaman nasi bisibyan wal iyal." Rasulullah adalah manusia yang paling mengasihi anak-anak dan keluarganya. Menurut riwayat, Rasulullah SAW sering bersenda gurau dengan para istrinya secara sopan dan terhormat, sehingga kadang-kadang dalam bergurau beliau seperti anak-anak sedang bercakap-cakap yang sangat menyenangkan hati dan membuat para istrinya tertawa. Bahkan pernah juga beliau mengadakan lomba lari dengan Aisyah. Dalam perlombaan lari itu kadang-kadang beliau menang dan kadang-kadang beliau kalah. Karena lucunya Rasulullah SAW apabila bergaul dengan para istrinya, maka terkenallah dalam riwayat kehidupan beliau bahwa beliau itu seorang yang paling lucu dalam bergaul dengan para istrinya dan seorang yang sangat ramah dengan mereka. Rasulullah SAW tidak pernah menyusahkan keluarganya tentang urusan makan, minum, dan keperluan rumah tangga yang lain. Nabi SAW tidak pernah mencela suatu makanan. Jika beliau menyukainya, beliau memakannya, dan jika beliau tidak menyukainya, beliau meninggalkannya. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berhubungan dengan hal ini, beliau juga pernah bersabda, "Syarrun nas al-mudayyiq ala ahlihi." Sejahat-jahat manusia adalah orang yang menyusahkan belanja keluarganya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Umamah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan apabila seorang laki-laki tidak memberi belanja dengan cukup kepada istrinya, maka tidak seharusnya ia meminta persediaan makanan dan minuman yang cukup untuknya. Kelakuan laki-laki ini menyusahkan belanja keluarganya. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhitu thawbahu wa yakhsifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malur rijal fi buyutihim." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjahit kain pakaiannya sendiri, menambal cerpunya, dan mengerjakan sesuatu yang dikerjakan oleh para laki-laki di rumah-rumah mereka. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan bahwa Siti Amrah radhiyallahu anha berkata, Aisyah pernah ditanya tentang pekerjaan Rasulullah sewaktu di rumah. Lalu Aisyah menjawab, Rasulullah SAW itu seorang manusia daripada manusia biasa. Beliau membersihkan kain pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Dengan ini maka jelaslah bahwa Rasulullah tidak pernah menyusahkan keluarganya dalam urusan pribadinya seperti makan, mencuci pakaian, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Demikianlah di antara beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana kehidupan Rasulullah di rumah beliau bersama dengan istri-istri beliau. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah adalah manusia biasa yang darinya beliau menjalankan apa dari kebutuhan beliau sendiri dilakukan sendiri tanpa menyulitkan keluarganya. Bahkan makan pun jika makanan tidak enak, beliau pun tidak mencacinya. Beliau itu adalah seorang suami dan pemimpin keluarga yang sangat kasih sayang kepada keluarganya, bahkan selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW juga minum di bekas gelas yang diminum oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk menunjukkan betapa seorang laki-laki harus memberikan kesanjungan kepada istrinya, baik melalui kata-kata ataupun dengan perbuatan, seperti kata-kata Humairah kepada Siti Aisyah dan lain sebagainya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga kita bisa mencontoh, meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian, baik di luar ataupun di dalam rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.